Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 020. Wah. Mas suruh kamu istirahat malah berkreasi di dapur, keke Axel. Bosan mas. Kalau hanya diam saja, jawab Elsa. Ya sudah, hati-hati jangan mainan kompor, biar bagian panggang sama mbak saja. Jawab Axel. Siap suamiku. Jawab Elsa membuat wajah Axel merona. Entahlah, Axel masih selalu salting dengan panggilan dan juga perhatian yang diberikan oleh istrinya. Mungkin karena mereka tidak pernah dekat apalagi pacaran sebelumnya, sehingga membuat mereka menjadi berbunga-bunga setelah menikah. Pacaran halal yang mereka jalani membaut keduanya terasa lebih bahagia. Benar-benar saling menerima kekurangan dan mencintai satu sama lainnya. Jadi bagaimana mungkin jika Axel sanggup kehilangan sumber kebahagiaannya kali ini? Apalagi di dalam perut istrinya sedang tumbuh dan berkembang 3 janin yang merupakan darah daging mereka. Buah cinta mereka berdua. Mana mungkin aku sanggup kehilangan istri dan calon ketiga anakku Ken. Aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaan mereka. Aku baru merasakan kebahagiaan setelah bertahun lamanya. Tapi kenapa mereka selalu jahat dan tak pernah menginginkan aku bahagia? Ada saja orang yang ingin menghancurkan aku. Apa aku tak pantas bahagia, Ken? Ucap Axel dengan tangan terkepal. Siapa yang bilang kamu tak pantas bahagia? Justru sekarang saatnya kamu bahagia bersama orang yang kamu sayangi dan kamu cintai. Sudah cukup selama ini kamu mengalah kepada mereka, sekarang tak ada salahnya jika kamu melawan mereka untuk mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Aku akan membantumu untuk menghajar mereka semua yang berusaha untuk menghalangi kebahagiaan kamu. Tenang saja, kamu tak sendirian, ada aku. Jawab Ken menepuk bahu Axel. Terima kasih Ken. Tapi setelah ini kamu juga harus mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Selama ini kamu sudah terlalu banyak mengalah kepadaku, maaf karena membuat kamu harus ikut merasakan dan terlibat dalam setiap masalahku. Ibumu pasti mengomel karena di umurmu yang sudah tua ini belum mendapatkan jodoh juga, jawab Axel membuat Ken mencebikkan bibirnya. Cek. Gak usah dibawa-bawa masalah aku belum menikah, bisa nggak? Lagian aku juga belum punya calon yang cocok. Percuma cepat-cepat menikah kalau pada akhirnya malah hanya sebentar saja berumah tangganya. Aku ingin menikah dengan wanita seperti Iza yang bisa membuat hidup kita berubah. Doakan saja semoga secepatnya aku 103 juga bisa menyusul kamu menikah. Jangan pikir karena aku, sekarang fokuslah untuk masalahmu sendiri melawan mereka semua. Jawab Ken yang diangguki oleh Axel. Apa mereka sudah mau ngaku siapa yang menyuruh mencelakai aku? Tanya Axel. Ken menggeleng. Mereka semua masih bungkam dan belum mau mengatakan siapa dalang yang menyuruh mereka. Jawab Ken. Aku yakin mereka adalah orang-orang bayaran yang disuruh oleh pria tua itu Ken. Pria itu pasti memiliki banyak kenalan orang-orang seperti mereka. Kau ingat bagaimana ibuku dulu dicelakai oleh mereka? Hingga akhirnya kedua kaki ibuku lumpuh dan hanya bisa berada di rumah. Semua itu karena ulah Ardi yang tak ingin Elbu berbuah terlalu banyak untuk mereka. Apalagi saat ibu sudah tahu pria itu sudah menggila dengan wanitanya. Bahkan mereka juga sudah merencanakan untuk mengambil semua uang perusahaan. Mereka membungkam Mami dengan mencelakainya. Bahkan mulut Mami sengaja disakiti agar tidak mengatakan kebenaran yang dia ketahui kepada kakek. Jika kembali mengingat hal itu membuat aku ingin segera membunuh pria itu. Aku juga merasa menjadi anak yang tak berguna, karena hanya bisa melihat mereka menyakiti Mami. Sedangkan aku tak mampu untuk mengatakan semuanya kepada kakek. Karena aku terlalu pengecut saat itu. Jelas Axel. Ken hanya menepuk bahu sahabatnya. Dia tak ingin banyak bicara ataupun bertanya lagi.
Dia sudah tahu semuanya dan bisa merasakan rasa sakit yang teramat dalam dirasakan oleh Axel. Sekarang bukan waktunya menyesali ataupun mengenakan masa lalu yang menyakitkan. Melainkan sudah saatnya mereka membalas semua perlakuan jahat Ardi dan juga istrinya. Mereka juga harus mendapatkan semua rasa sakit yang dirasakan oleh Mami, kakek, dan juga Axel muda. Sebenarnya ada rasa khawatir dalam diri Ken. Dia khawatir jika Axel tak bisa mengendalikan rasa trauma dalam dirinya. Apalagi saat berhadapan dengan Ardi nanti. Pemulihan yang harus dia jalani bahkan sampai lebih dari 2 tahun. Semoga saja, dengan adanya Iza dan juga calon bayi mereka membuat Axel lebih termotivasi untuk melawan mereka semua. Karena hanya dia sendiri yang mampu mengendalikan rasa trauma itu. Buff. Anak buah Axel kembali memukuli mereka semua. Karena sampai sekarang mereka masih bungkam dan tak mau mengakui siapa yang sudah mengirim mereka untuk mencelakai Axel. Kau mau mengatakannya atau aku benar-benar akan membunuhmu dan juga keluargamu. Jangan pikir aku tak mencari tahu siapa keluargamu. Mereka kan. Ancam Axel kepada salah satu dari mereka yang merupakan ketuanya. Wajah pria yang sudah babak belur itu terlihat gugup dan menggeleng. Dia tak mengira jika Axel bisa mengetahui keluarganya. Tidak. Jangan pernah kamu sakiti mereka. Mereka taat hubungannya dengan ini semua. Jika kau mau bunuh, bunuh saja aku. Jangan mereka, jawabnya ketakutan membuat Axel tertawa terbahak. Kau kocak sekali. Bahkan aku juga tidak tahu apa-apa tapi kalian malah menyerangku tanpa alasan. Jadi apa yang harus aku lakukan kepada kalian yang tidak mau mengaku siapa yang menyuruh membunuhku? Kalian pikir aku juga tidak memiliki anak? Kalian pikir hanya kalian yang boleh aku maafkan dan mengerti? Kalian egois bajingan. 104. Axel memberikan 2 pukulan keras kepada pria itu. John. Kami adalah anak buah John. Tapi kami tak tahu siapa yang menyuruh bos kami untuk membunuh kamu. Karena kami hanya bekerja sesuai perintah. Jawab salah satu dari mereka akhirnya. Perintah. John. Apa yang diperintahkan bosmu? Tanya Axel. Kami dilarang membunuh kamu. Kami diminta untuk membawa kamu dalam keadaan hidup walau terluka parah. Yang terpenting kamu masih hidup. Jawab mereka jujur. Di mana markas kalian? Tanya Axel mengepalkan kedua tangannya penuh amarah. Mereka masih diam dan saling pandang. Tak ada yang berani mengatakan di mana markas mereka. Karena sama saja dengan bunuh diri. John tak akan melepaskan mereka dalam keadaan hidup. Mereka tahu bagaimana sikap John. 105. 115. Buff. Piar. Bodoh. Kenapa kalian bisa kalah dan juga pulang dengan membawa kekalahan? Dan kalian masih punya nyali untuk pulang ke sini dan mengatakan kalau kalian kalah. Emosi John saat salah satu anak buahnya pulang dan membawa kabar kalau seluruh anak buahnya berhasil diringkus oleh anak buah Axel. Maafkan kami Pak, karena ternyata mereka sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Padahal kami memantau 2 hari ini tidak ada pergerakan apapun dari anak buah mereka. Namun saat menyerang, ternyata mereka mengikuti kami dan jumlah mereka juga lebih banyak. Kekuatan mereka juga lebih bagus. Jawab pria itu jujur. Jadi menurut kamu semua anak buahku termasuk kamu tak memiliki kekuatan yang bagus. Dan kamu menyalahkan aku karena kalian berhasil diringkus. Kesal John. Buff. Emosi John dan kembali memukuli anak buahnya. Hingga pria yang membawa kabar kegagalan mereka menangkap Axel tersungkur di lantai dalam keadaan babak belur. John benar-benar murka dengan kabar kegagalan itu. Padahal selama ini John tak pernah gagal dan selalu berhasil menangkap mangsanya. Baru kali ini dia sampai gagal seperti ini. Ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Dia tak punya banyak waktu.
Semakin lama waktu dan tenaga yang dia gunakan, maka malah akan membuat dia rugi besar. Bayaran yang diberikan Ardi tak sebanding dengan yang harus dia lakukan. Kurang ajar si Ardi. Dia tak mengatakan kalau anak itu memiliki banyak anak buah siluman. Emosi John. Dia berusaha untuk menutup kesalahannya dalam memantau Axel dan anak buahnya. Padahal 3 hari dia sudah kok minta anak buahnya untuk memantau pergerakan dan juga kebiasaan Axel. Dan hari ini dia memutuskan untuk menyerang dan meringkus Axel. Karena dari hasil pantauan anak buahnya, jika Axel bukanlah pria yang memiliki kekuatan sehingga dia berani langsung menyerang pria itu dan menggampangkan pekerjaan dia. Dibawa kemana mereka? Tanya John mulai khawatir. Aku tak tahu Pak. Karena saat mereka membawanya aku bersembunyi kemudian kabur ke sini. Untuk mengabarkan kejadian ini kepada Anda, jawabnya kembali dengan sedikit tergugup ketakutan. Sialan. Kalian benar-benar bodoh dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Kesal John kembali menendang anak buahnya yang baru saja duduk dengan benar. Siapkan anak buah dan cari keberadaan mereka sekarang. Teriak John penuh emosi. 106. John semakin emosi saat melihat Ardi terus-menerus menghubunginya. Pria itu dari kemarin terus bertanya kepadanya. Menanyakan hasil dari pekerjaannya. Upah yang dia terima dari Ardi sepertinya tak sebanding dengan pekerjaannya yang penuh dengan resiko. Apa? Kesal John menerima panggilan Ardi. Bagaimana hasilnya John? Ini sudah berapa hari dari tanggal yang sudah kami janjikan? Sudah 3 hari bagaimana perkembangannya? Apa sudah ada tanda-tanda kalau kamu akan menyerang anak itu? Semoga saja kamu bisa berhasil sebelum waktu yang ditentukan. Ucap Ardi di seberang sana memborbardir John dengan banyak pertanyaan. Apa kamu mau menjebakku Ardi? Kau memberiku upah sedikit, tapi pekerjaan yang harus aku lakukan memiliki risiko yang sangat besar. Pria itu memiliki kekuatan yang besar, memiliki banyak anak buah yang lebih kuat. Aku mau kamu menaikkan upah untukku, kalau tidak kamu lakukan saja pekerjaan itu sendiri. Jawab John penuh emosi. Apa maksudmu? Kekuatan apa yang dia miliki? Setahuku dia hanyalah orang yang lemah. Mana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Jawab Ardi tergugup dan berusaha menyembunyikannya ketakutannya juga. Kalau kau bilang dia lemah. Apa kau sedang menjebakku, Ardi? Kau sendiri saja yang melakukan eksekusinya. Resiko yang aku terima bahkan jauh lebih besar. Aku bahkan harus kehilangan banyak anak buahku jika terus memaksakan untuk menyerang pria itu. Jika memang kamu mampu, kamu lakukan sendiri. Geram John. Maafkan aku John. Aku kira dia masih sama seperti dulu, aku tidak tahu kalau dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melindunginya. Karena selama ini dia selalu sendirian, sehingga aku mengira kamu juga akan bisa dengan mudah mengeksekusi dia seperti dulu kamu mengeksekusi ibunya. Tapi rupanya dia sudah berubah, kalau begitu. Setelah selesai misi ini aku akan menaikkan jumlah uang yang akan kamu terima. Bagaimana? Tanya Ardi. Baik. Tapi berikan dulu sisanya yang kemarin kesepakatan awal. Karena aku sedang membutuhkan banyak uang untuk menambah pasukan lagi. Karena sebagian pasukan yang sudah kukirim untuk menyerang pria itu berhasil dia lumpuhkan. Semua karena kamu yang mengatakan jika dia tak memiliki kekuatan apapun. Aku tak mau tahu, kamu harus memperhatikanmu sisa uang itu sekarang. Kalau tidak, kamu saja sendiri yang melanjutkan eksekusinya. Aku tak mau melanjutkannya lagi. Emosi John kemudian mematikan panggilan Ardi. Awas saja kalau kamu tak mau memberikan sisa uang kemarin itu, maka aku tak akan mau melanjutkan tugas ini. Biar kau cari saja yang lain. Dasar bajingan. Axel kau sudah menawan anak buahku. Sialan. Teriak John penuh emosi. Pak, bagaimana kalau semisalnya nanti mereka mengatakan keberadaan kita di sini dan pada akhirnya malah menyerang markas kita? Itu malah semakin berbahaya untuk kita.
Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak? Apa kita mencari jejak mereka? Menyerang kembali pria itu atau melindungi markas dari serangan mereka? Semua kemungkinan itu yang akan terjadi setelah ini, ucap salah satu anak buahnya datang saat melihat keadaan John jauh lebih tenang. John terlihat masih diam dan menimbang perkataan anak buahnya. Semuanya adalah kemungkinan yang terjadi dan bisa mereka lakukan. Tapi semua pilihan memiliki risiko masing-masing. Dan resiko yang diterima cukup berat untuk mereka. Al. Tahan dulu, jangan dulu kerahkan mereka untuk mencari orang. Aku menunggu si Ardi memberikan uangnya dulu. Lalu setelahnya kita pikirkan cara yang lain. Jawab John. 107. Baiklah Pak, karena saya rasa lawan kita kali ini cukup berat. Apalagi dengan mudah mereka meringkus semua anak buah kita. Bahkan selama ini tak ada yang mampu melawan kita yang memiliki kekuatan besar. Jika mereka mampu mengalahkan anak buah kita yang dikirim tadi, artinya kekuatan mereka jauh lebih besar dari kita. Dan jika kita mau menyerang kembali, maka kita membutuhkan tenaga berkali lipat dari sebelumnya, Pak, ujar pria itu memperjelas dan mempertegas lagi ucapannya. Aku tahu. Itulah kenapa aku meminta tambahan uang lagi jika nanti berhasil. Aku tak ingin kalau hanya diberi sedikit sedangkan anak buah kita dihabisi mereka. Jika si Ardi tak mau, aku akan biarkan dia yang lawan sendiri. Aku tak mau ambil resiko jika tak seimbang dengan uang yang dia berikan. Bahkan sekarang saja ada kemungkinan pria bernama Axel akan kembali menyerang kita. Apalagi jika di antara mereka ada yang buka mulut di mana lokasi markas ini. Semoga jika di antara mereka tidak ada yang bodoh dan mengatakan tempat ini. Kesal John. Dia menjadi tak tenang dengan keadaan ini. Dia merasa khawatir setelah anak buahnya mengingatkan jika Axel bisa saja menyerang mereka ke sana. Tak lama Ardi dan Fanny datang ke markas. Kenapa bisa John? Apa yang terjadi? Tanya Ardi bahkan dia belum sempat duduk. Sebenarnya kau bisa bekerja atau tidak John? Bukannya kamu mengatakan jika ini masalah gampang. Tapi kenapa sekarang kamu malah gagal dan meminta uang lagi? Kali ini Bu Fanny yang berbicara dan penuh emosi kepada John. Plak, ajari istrimu berbicara dengan baik. Dari kemarin aku tidak suka sekali dengan ucapan wanita ini. Kenapa tak kau buang saja wanita yang hanya mementingkan diri sendiri dan uang seperti dia? Lihat saja sebentar lagi juga kau akan ditendang oleh wanita itu. Saat tidak memiliki apapun. Dasar jalang murahan. Emosi John yang kali ini benar-benar memberikan tamparan kepada Fanny. Kau, berani sekali kau menamparkanku. Kau pikir kau siapa? Aku ini adalah orang yang membayar kamu. Secara tak langsung aku adalah atasanmu. Aku majikanmu saat ini John. Dasar pembohong. Emosi Fanny. BRAAAK. Tak usah banyak cincong. Kalian bawa saja uang itu lagi, dan urus semuanya sendiri. Hanya, jika nanti pria itu datang dan menyerang markasku, maka kalian juga harus bertanggung jawab. Kalian yang sudah menjebakku dengan mengatakan jika pria itu tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi nyatanya saat ini dia berhasil meringkus 20 anak buahku. Emosi John setelah menendang Fanny. Ardi yang berada di sana terlihat kaget dan tak berani melawan John. Kau saja yang bodoh. Jangan hanya menyalahkan kami. Kau yang seharusnya mencari tahu dulu targetmu. Kenapa malah menyalahkan kami sekarang? Bilang saja aku tak becus kerja. Bu Fanny masih memiliki nyali untuk menjawab pertanyaan John. Saat John kembali mendekat ke arah Bu Fanny. Maaf Karen istriku John. Kita duduk dulu Pak Ardi menahan John untuk tidak kembali memukuli istrinya. Bawa wanita itu keluar. Aku tak mau direcoki jalang seperti dia. Teriak John kepada anak buahnya. Sialan. Aku ini adalah orang yang memiliki uang itu dan aku yang membayarmu bajingan. Seharusnya kamu lebih menghormati aku. Emosi Bu Fanny berontak saat diseret keluar.
108. Kenapa kau tak mengatakan kalau anak itu sekarang memiliki kekuatan H? Apa kamu sengaja menjebak aku? Teriak John penuh emosi. Maaf John, aku benar-benar tak tahu akan hal itu. Kita bicarakan baik-baik John. Aku butuh bantuan kamu. Kita bisa bicarakan pembagian dari hasil yang nanti aku dapatkan. Aku tak pernah ingkar janji, dan kau tahu itu. Ardi mencoba menenangkan John. Dan pada akhirnya mereka membicarakan semuanya. Terutama masalah imbalan yang akan John terima saat nanti berhasil menangkap Axel dan menguasai semua kekayaan yang dimiliki anak kandung Ardi itu.